Shalom anak-anak yang terkasih. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Itu semua karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita membaca Alkitab yang diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Anak-anak, kisah yang berikut kita baca menceritakan tentang seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, bahkan tidak menghormati seorang pun. Dia selalu didatangi oleh seorang ibu janda atau orang yang sudah kehilangan suaminya, yang terus meminta kepadanya, "Belalah hakku terhadap lawanku." Hal ini dilakukan terus-menerus oleh janda itu, sehingga membuat hakim tersebut menjadi terganggu. Yang tadinya hakim itu menolak setiap kali ibu janda tersebut datang kepadanya, akhirnya dia berpikir untuk membelanya daripada hidupnya diganggu terus oleh ibu janda itu. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari kisah yang Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaan ini? Pertama, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Seperti ibu janda ini yang terus-menerus datang kepada hakim tersebut dengan tidak jemu-jemu atau bosan. Demikianlah, seharusnya kita berdoa kepada Tuhan. Beberapa dari kita mungkin punya sebuah permohonan yang masih belum dijawab oleh Tuhan, sehingga kita berpikir untuk berhenti karena merasa bosan dan berkecil hati, bahkan merasa putus asa. Kita berpikir kalau Tuhan tidak akan mengabulkan permohonan kita. Akan tetapi, dari kisah yang baru kita baca ini, Tuhan mau menyampaikan kepada kita agar tetap berdoa kepadanya. Jika seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati orang lain saja mau mengabulkan permintaan janda tersebut, apalagi Tuhan kita yang sangat mengasihi umat-Nya. Tuhan akan mengabulkan segala permohonan kita dan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong anak-anak-Nya. Tetapi, bukan berarti bahwa semua permohonan yang kita doakan akan dikabulkan, sebab semua yang kita minta harus sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, apabila permohonan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia pasti mengabulkan tepat pada waktunya. Anak-anak, sebagaimana Tuhan katakan dalam Matius 7, ayat 7-8 yang berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Semua yang dikatakan di atas menunjukkan bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya, seperti ada sebuah pintu yang terbuka untuk kita datang kepada Tuhan dengan keberanian dan keyakinan, mendoakan permohonan-permohonan dan masalah-masalah kita kepadanya. Mungkin beberapa dari kita telah mengetuk pintu itu 2 kali, 3 kali, atau lebih. Namun pintu masih saja tertutup, sehingga kita pun merasa putus asa. Percayalah, Tuhan akan memberikannya bagi kita jika permohonan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, kita harus berdoa dengan penuh iman percaya pada Tuhan. Mungkin ada ketakutan di hati kita ketika datang kepada Tuhan memohon sesuatu atau membawa masalah-masalah kita kepadanya. Kita merasa bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak pantas datang kepada Tuhan terus-menerus. Akan tetapi, kita bisa belajar dari ibu janda itu. Dia tidak mudah menyerah dan patah semangat. Sekalipun dia ditolak berulang kali,
Namun janda itu tetap berani datang dan memohon kepada hakim yang jahat itu. Dari sini kita bisa belajar dari keteguhan hati dan kepercayaan janda tersebut bahwa permohonannya akan dikabulkan oleh hakim itu. Anak-anak, kita juga harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kebaikan kita. Saat ini yang dikehendaki Tuhan adalah kita tetap beriman dan percaya kepadanya, sekalipun mungkin ada permohonan kita yang belum atau tidak dikabulkan Tuhan. Jangan kita hanya percaya kepada Tuhan pada saat permohonan kita dikabulkan. Lalu, apabila tidak dikabulkan, kita berhenti percaya atau bahkan marah kepada Tuhan. Anak-anak, percayalah, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mungkin saja Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita, karena itu bukan yang terbaik bagi kita. Apa yang kita pandang baik, sesungguhnya belum tentu baik. Tetapi yang dipandang Tuhan baik, pasti yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu anak-anak, jangan pernah bosan untuk berdoa. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan mengabulkan setiap permohonan kita jika permohonan tersebut sesuai dengan kehendaknya. Amin.